Buat teman-teman yang mau sulam, tolong pilih tempatnya yang terbaik, jangan yang termurah. Ya karena aku banyak banget dapet klien-klien tuh yang sulamnya jatuhan banget. Teman-teman yang ngejudge dia ini jelek, kenal lah. Kalau ketemu di mall, sapa lah kayak gitu ya. Ketemu disapa. Jangan takut, jangan takut. Dia ini aslinya orangnya sangat-sangat baik, teman-teman. Kayak Semoga gitu. enggak lah. Ya, aku berusaha baik, Pan. Tapi kekurangan di aku tuh banyak banget gitu loh. Cuman ya itu tadi sih, kalau misalnya ada orang yang nyakitin kita atau apa, sebenarnya sih itu cara ngontrolnya dari kita sendiri gitu loh. Jadi kalau misalnya kita bisa kayak hempaskan, kita nggak usah mikirin, ya sebisa mungkin yang positif kita ambil, yang negatif ya kita nggak usah dengerin gitu loh. Hidup kalian juga lebih damai, lebih enak gitu. Itu aku belajar dari suamiku. Jadi suamiku tuh orang terkebal. Karena mungkin dia cowok ya. Kalau cowok tuh suamiku tuh tipe orang yang nggak pernah pakai perasaan sih orangnya, logika. Dia tuh logika gitu loh. Jadi dia tipe orang, udahlah ngapain sih drama-drama, udahlah nggak usah didengerin. Orang itu gitu, tipenya nyantai. Jadi aku juga kebawa gitu loh. Tapi memang setelah aku jalanin, memang lebih enak seperti itu gitu loh. Mending kamu tuh fokus kerja aja, ngapain sih fokus dengan hal-hal yang nggak penting gitu ya. Memang benar itu cuma dari pikiran aja sih. Sama halnya misalnya aku nggak suka sama apa gitu ya. Nah, mending ya udah aku nggak usah lihat gitu loh. Kalau memang kamu nggak suka, nggak usah lihat daripada nanti kamu jengkel, kamu akhirnya berkomentar ngapain sih dia gini. Nah yang salah sebenarnya kita sendiri. Udah tahu kamu nggak suka, kenapa kamu lihat gitu loh. Betul. Dilihat. Betul Jessica. Ya kan, bener kan? Jadi buat temen-temen kalau misalnya memang nggak suka sama sesuatu, mungkin nggak suka di Instagram sama siapa gitu, ya udah nggak usah dilihat. Nggak usah lihat, jangan gitu. di-follow teman-teman. Ya jangan di-follow, nggak usah dilihat. Tapi kalau Malva sama Run harus di-follow. Oh ya harus. Iya harus. Kalau kalian ada yang nggak suka ya maklumin ya. Seperti itu. Balik lagi ke insecurities kayak gitu ya. Ada orang-orang juga yang tanya, apakah semua, maksudnya kayak apakah ada bagian tubuh Malva ini yang mungkin gara-gara insecure itu akhirnya dioperasi? Oh ada dong. Aku juga masih banyak mimpi untuk operasi kok. Operasi apa? Ya ini juga pro dan kontra ya. Ada orang yang merasa percuma cantiknya palsu. Aku pernah tuh komenin gitu di Instagram waktu live sama Cek Carla gara-gara kita bahas masalah botox filler. Wow. Ya terus ada yang komen gitu karena aku bilang Cek Carla cantik gini ya berkat Aji Bayu kita bilangnya gitu kan. Terus ada yang komen langsung, iya Ci, tapi jujur percuma cantiknya tuh palsu, bukan cantik alami. Ada komentar gitu, cuman ya aku merasa ya sudah kan tiap orang kan pandangannya beda-beda. Ya kalau aku sih orangnya peduli amat, yang penting suami aku juga suka kok. Apalagi sekarang kalau misalnya kita nggak jaga diri, terus suami kamu keluar, sekarang aja di luar juga banyak cewek-cewek cantik loh ya. Jangan munafik, suami kan gimana-gimana pasti suka yang lebih bagus. Jangan terlalu cuek juga. Ya kan dia harus nerima aku apa adanya. Aku gendut ya udah, aku nggak dandan ya udah, ya nggak bisa gitu dong. Gitu. Jadi kalau misalnya operasi yang udah aku lakuin mata aku udah operasi. Udah operasi itu sebelum nikah. Karena mata aku tuh dulu memang bukan sipit. Aku kalau misalnya sipit terus matanya kayak naik gitu ya Van, mungkin aku nggak operasi gitu. Cuman masalahnya adalah memang ini kalau untuk masalah makeup ini mengganggu. Gitu. Jadi memang kulit aku tuh udah turun banget. Gitu. Jadi pada saat dipasang bulu mata atau apa itu jadi susah dan kurang bagus. Nah akhirnya aku operasi dan itu aku juga izin sama suami aku dan dia setuju banget. Dia nggak pernah ngelarang-larang sih, karena dia tahu pasti pilihan aku juga bukan yang nggak bagus. Pasti hasilnya bagus. Aku juga seleranya sukanya natural gitu loh. Jadi ya pada saat aku operasi pun ya nemenin dia suamiku juga pada saat itu kita belum nikah. Tapi memang aku pada saat itu aku operasi karena aku mau nikah. Gitu karena aku tahu kayak pada saat itu aku makeup sama Donny Lim. Aku tahu lah dia pasti bisa sih bikin mataku yang dulu sipit turun itu pasti bagus. Cuman kembali lagi ya kenapa aku nggak bantu dengan dari aku sendiri untuk memudahkan kerjaannya dia, karena pada saat itu aku juga jadi makeup artist, aku tahu gitu loh bebannya gimana dan aku pengen berikan yang terbaik juga. Nah terus setelah itu aku udah operasi, karena operasinya aku mintanya natural aja Van. Jadi setelah berapa tahun dia turun lagi karena memang problemnya mataku turun. Di mana itu operasi? Di Jakarta. Di Jakarta sama dokter Lawrence Supit. Nah setelah itu baru aku sulam lagi, jadi yang semi permanen yang disulam gitu. Terus paling kalau muka aku cuman botox filler, aku belum ada yang operasi. Botox filler di Dr. Aji Bayu Chandra, Maharva Klinik.
Terus sama alis aku sulam juga karena memang sulam itu memudahkan sekali. Tapi buat teman-teman yang mau sulam, tolong pilih tempatnya yang terbaik, jangan yang termurah. Ya karena aku banyak banget dapet klien-klien tuh yang sulamnya gila banget. Kenapa tuh? Aduh, maksudnya ini buat di muka loh, ini buat di muka ya. Sebisa mungkin kalian harus benar-benar kayak gimana ya, kayak lebih berhati-hati gitu loh, karena buat di muka kan. Jadi kadang tuh ada yang terlalu lebar, yang terlalu ke depan, yang miring lah, yang apalah. Dan buat teman-teman jangan pernah mikir ya, sulam tuh bisa hilang. Sulam itu tidak pernah bisa hilang. Gimana itu semi permanen, tetap ada permanennya. Gitu. Kalaupun kalian mikir kan nanti bisa hilang atau bisa di laser, itu kalian kulitnya nggak bisa kembali normal seperti semula. Karena aku tahun lalu udah berangkat belajar sulam sama Angga ke Thailand itu ya? Thailand itu. Jadi nanti rencananya ini belum jalan sih, tapi doakan aja ya semoga jalan. Ini karena banyak yang request juga. Jadi nanti Angga yang eksekusi untuk sulamnya, tapi nanti desainnya dari aku. Gitu loh. Kenapa kok bukan Cia Malva aja yang belajar? Nah jujur kalau misalnya aku nanti takutnya makeupnya terbengkalai. Iya terbengkalai gitu. Karena nggak bisa. Karena jujur aku ini nggak bisa gambar, nggak bisa ini. Jadi lama gitu. Dan ini juga saran dari Mas Edi. Dia tahu kemampuanku. Daripada aku maksa nanti nggak fokus, sayang kan. Ya. Gitu. Terus belum ada yang lainnya, belum ada. Cuman memang kedepannya aku pingin operasi hidung. Nah hidung aku sebenarnya aku udah suka, aku nggak mau mancungin lagi. Cuman ini masalah adalah tulangku tuh miring banget kan sebenarnya. Jadi tulangku tuh benar-benar sangat miring. Ini udah dibantu oleh filler sama dokter Bayu. Gitu. Jadi memang lebih ke apa ya, struktur tulangnya aja sih. Aku nggak mau ngubah sampai gimana tuh nggak. Cuman dari itu aja. Udah sih, cuman operasi itu sama satu lagi. Jadi ini aku udah ngobrolin ke suamiku semua planningnya. Operasi ini agak sensitif dikit ya, operasi boobs. Nah itu aku juga udah bilang sama suamiku, tapi nunggu nanti kalau setelah udah punya anak. Jadi sebenarnya kayak operasi kayak gini pun tujuannya juga bukan untuk aku aja sih, Fa. Aku juga ingin memberikan yang terbaik buat suami aku, gitu. Dan ini nggak harus, kalau misalnya teman-teman nggak setuju, ya nggak apa-apa, gitu. Jadi ini kan selera aja ya. Ya, betul. Gitu sih. Jadi teman-teman jangan kayak merasa gimana-gimana kayak gitu ya. Hari ini Malva juga kayak nggak ngeliatin kayak operasi juga sih kayak gitu ya. Kalau alis mah sudah kayaknya semua cewek lah ya pasti disulam kayak gitu ya. Mata tapi juga. Tapi masa Ivan nggak pernah sih lihat cewek yang sulamnya aneh gitu? Nggak pernah perhatiin ya? Nggak pernah notice. Mungkin denger-denger ya cewek itu yang lebih notice ya. Kalau kita yang cowok kadang kayak Malva tadi bilang aku ada jerawat, aku nggak kelihatan sih ada jerawat. Jadi kalau kita tuh memang buat teman-teman yang masih jomblo cewek-cewek nih, Ivan masih jomblo nih, bersyukurlah kalau punya calon seperti Ivan ya. Waduh, amin teman-teman, kayak gitu ya, luar biasa. Malva ini orang yang sangat luar biasa, walaupun dia hari ini kayak gini, tapi dia masih tetap terbuka, masih tetap bisa men-share apa yang dia punya, kayak gitu ya. Ini luar biasa banget sih, kayak pengalaman hidupnya dan semua tentang hal kehidupannya, kayak gitu ya. Yang terakhir nih, Malva, pertanyaan terakhir. Ini pasti banyak yang tanya, dan sewaktu kita rundingan juga ada satu tim kita yang lagi menghadapi ini dan bertanya hal ini, kayak gitu ya. Malva dan Angga suaminya ini berbeda agama, berbeda keyakinan. Malva adalah Katolik, Angga adalah Islam, betul ya? Betul. Jadi berbeda keyakinan. Nah, bagaimana cara Malva dan suami menghadapi hal ini? Dan bagaimana dengan keluarga dan lingkungan sekitar, dan bagaimana untuk menyelesaikan masalah-masalah yang ada di rumah tangga? Jadi aku mau infoin juga dulu di depan. Jadi masalah ini kan sensitif ya. Tujuan aku sharing ini bukan untuk mempengaruhi teman-teman untuk mensupport untuk kalian nikah beda agama, enggak gitu. Kalau memang bisa seiman, lebih baik seiman. Jadi ini cuma sharingan aja ya, aku cuma sharing aja dari pengalaman aku gitu. Jadi itu pilihan hak kalian masing-masing gitu. Nah jadi kalau aku sendiri memang kebetulan papa mamaku juga beda agama kan. Jadi papaku itu Islam, mamaku Kristen gitu. Tapi dulunya papaku Kristen. Dia pindah. Jadi dia pindah gitu. Jadi alasannya pindah apa ya menurut aku ya cuma dia yang tahu gitu. Ya, Dan betul, apapun alasannya kita support, yang penting kalau aku sih berprinsip yang penting aku ngeliat papaku bisa lebih rajin, bisa deketin sama Tuhan, ya aku lebih seneng gitu loh. Mau dia Kristen, mau dia apa, terserah gitu loh. Apapun itu gitu loh. Karena kalau menurut aku kalau agama itu nggak bisa dipaksain. Kayak aku sendiri jujur,
Aku dulu Kristen, Van. Dulu aku Kristen, tapi karena aku Kristen ikut mama, karena kan mama Kristen kan. Terus sekolah aku kan juga Petra kan pelajarannya cuma ada Kristen. Betul. Nah, terus pada saat aku kelas 2 SMA, ya itu gara-gara aku pindah ke Jakarta. Gara-gara pindah ke Jakarta, waktu itu di dekat kos-kosan, nggak ada gereja Kristen, cuma ada gereja tuh Katolik. Aku iseng aja masuk ke dalam, dan memang kebetulan pada saat itu tuh aku merasa aku lebih cocok di sini. Aku lebih bisa fokus berdoa, itu aja sih gitu. Cuman masalah cocok aja sih. Nah, kalau sama Angga, ya mungkin karena papaku udah Islam ya, jadi mungkin jalannya lebih mudah ya, karena kita udah nggak ada masalah keluarga yang tidak setuju. Aku tahu nggak semua kondisi teman-teman yang mungkin di luar sana yang beda agama, kondisinya semudah aku. Aku tahu ada yang tidak dapat restu dari orang tua dan lain-lain, tapi memang buat aku tuh penting banget kalian bisa dapetin restu dari orang tua, gitu. Jangan ngelawan juga, menurut aku sih gitu ya, karena nggak enak sih kalian jalanin hubungan, tapi kayak orang tua tuh nggak setuju. Sebenarnya orang tua tuh pasti bisa mengerti, asal kita bisa kasih pengertian baik-baik dan butuh kesabaran. Itu aja sih. Dan namanya dan aku yakin kalau udah jodoh nggak mungkin kemana-mana. Itu karena sebelum aku nikah sama Angga, kan, aku tuh udah pernah tunangan dulu. Aku udah pernah pacaran lama sampai tunangan dan putus akhirnya. Ya namanya nggak jodoh, mau diapa-apain juga ya akhirnya putus kayak gitu ya. Itu padahal kita juga baik-baik aja. Gitu. Jadi kalau sama Angga sebenarnya awalnya juga nggak langsung semulus itu, maksudnya nggak semulus itu adalah aku sempat menolak Angga, kan. Karena aku bilang Angga, aku nih mau hubungan yang serius karena umur aku juga udah nggak muda. Kalau misalnya aku masih muda ya udah kita pacaran aja, nggak usah mikirin ke depan kan. Karena pada saat itu aku belum tahu kalau di Katolik itu diperbolehkan nikah beda agama. Gitu, karena kita berdua tuh sama-sama kukuh, maksudnya sama-sama punya keinginan. Angga pingin ijab kabul, aku pingin nikah di gereja. Gitu. Sebenarnya kalau misalnya kalian tidak bermasalah dengan holy matrimony ini, kalian nikah aja kayak di Hong Kong gitu, udah nggak ribet sih. Kayak temen aku nikah di Hong Kong, udah selesai 15 menit selesai, udah sah. Udah gitu. Bisa kawin nih. Udah nikah, tapi karena pada saat itu aku juga hampir mau ke Hong Kong, Van. Tapi aku tetap nuntut, aku nih orangnya lumayan egois. Nggak mau, aku pokoknya mau di gereja. Gimana? Gitu loh. Jadi akhirnya mikir, kalau misalnya mau ke gereja, ngapain kita ke Hong Kong gitu loh. Ya kan, akhirnya pelan-pelan aku lupa, ada temen aku yang infoin, Dova kan kamu Katolik. Di Katolik tuh boleh nikah beda agama. Nah dari situ aku cari tahu tuh, aku sampai googling lah, aku sampai apalah, Google, nanya orang yang udah pernah sama. Mungkin pada saat ini ada orang teman-teman yang pernah nanya ke aku juga. Jadi aku juga berusaha cari info terus gitu loh. Terus kalau misalnya masalah dari keluarganya Angga, kebetulan kan pada saat aku sebelum nikah pun mertua aku itu tinggal mama aja. Papa mertua aku nggak sempat ketemu. Gitu, dan untungnya mama mertua aku tuh sangat-sangat mama yang sangat pengertian sekali. Dia tuh mengutamakan kebahagiaan anak. Jadi apapun itu keputusan anaknya dia setuju aja. Gitu. Nah kebetulan kalau papaku ya malah seneng dapat menantu yang seiman sama dia, gitu. Justru seneng banget gitu. Sempat kalau masalah kayak kita kepikiran, aduh suratnya gimana ya? Kita tahu kan di Indonesia susah banget untuk nikah yang dua agama gitu. Kayak kita berusaha cari info gimana. Nah si Angga pengen ijab kabul, yang aku pengen gereja. Ya udah, terus akhirnya aku Google, terus akhirnya ya aku tanya ke gereja. Ya gereja tuh banyak membantu sih. Kayak mereka menjelaskan kan, akhirnya kan ada sekolahnya juga kan. Akhirnya kan di situ dijelasin semua kan, kayak prosesnya gimana. Memang kalau di Katolik itu tidak pernah ada peraturan yang istilahnya tidak memaksakan untuk kayak masuk gitu loh. Kamu masuk ke Katolik tuh harus benar-benar dari hati, nggak boleh dipaksa. Nah, terus udah masalah itu udah selesai, masalah kerja udah jelas karena boleh, asal syaratnya adalah satu, Angga harus setuju kalau nanti anak kita itu dididik secara Katolik. Itu aja sih. Itu Angga juga udah ngobrol sama Romo. Dan Angga setuju. Jadi nggak apa-apa. Jadi kembali lagi sih, sebenarnya di sini tuh yang lebih mengalah adalah si Angga memang. Gitu. Karena Angga tidak mau mempersulit itu gitu lah. Angga mikir ya udahlah cuma masalah gitu aja, dan dia merasa ya kamu yang ngelahirin, kamu yang 9 bulan ngelahirin, ya itu hak kamu. Kamu mau didik anak kamu sebagai apa? Gitu. Karena dia merasa kan
seorang ibu itu lebih berat gitu, udah bawa anaknya kan gitu kan. Udah, terus masalah sipil nih. Nah, sipil ini kita sempet deg-degan nih waktu daftar apa, ternyata malah di sipil itu gampang banget. Oh ya? Iya, kita sampai bingung gitu loh, karena takutnya banyak yang bilang nanti kalau KTP-mu nggak sesuai, itu nggak boleh, kalau KTP-mu satu Islam, satu apa tuh mereka nggak setuju, apa-apa. Ternyata enggak. Juga. Ya mungkin ya Tuhan yang bukain jalannya Iya. ya, pas dapat orang yang mungkin ya nggak rewel gitu. Tapi memang kebetulan Van, sampai sekarang pun KTP ku tuh Kristen Van, belum Katolik, karena kemarin aku mau ganti kan, sekarang KTP udah seumur hidup, jadi mereka nggak usah ganti udah. Ya udah, akhirnya kan aku nggak ganti itu juga, statusku masih di KTP-nya masih belum nikah, tapi di sananya statusnya sudah nikah. Gitu, tapi udah nggak usah ganti lagi katanya gitu. Ya udah. Terus masalah kalau sipil itu kuncinya cuma satu sebenarnya di sini. Masalah nikah beda agama itu menurut aku cuma satu kuncinya untuk sipil adalah cuma satu agama yang boleh ditulis. Udah itu aja. Gitu. Dan jadi ditulis apa kayaknya Maka? Katolik. Katolik. Jadi memang kalau Islam kan memang nggak pakai sipil, KUA. Gitu. Jadi memang Angga sendiri yang memutuskan, udahlah aku nggak mau nikah secara KUA, cuman sipil aja lah gitu. Dan memang itu kan cuma masalah paper aja sih, Van. Nikah secara Katolik kan bukan berarti ada tulisan Angga pindah jadi Katolik. Itu kan beda. Itu cuma nikahnya secara Katolik, tapi ya dengan agama masing-masing. Gitu. Memang di gereja pun aku dapat surat tulisan dibebaskan dari masalah nikah beda agama. Sudah menikah secara Katolik. Gitu. Bukan berarti kayak memaksakan Angga sudah menjadi seorang Katolik, enggak. Gitu. Jadi kan cuma masalah kertas aja sih. Nah, kalau jalanin kehidupannya sampai sekarang sih mungkin aku udah terbiasa dari papa mamaku ya. Mereka kan berbeda. Jadi kita udah biasa ngerayain lebaran, kita ngerayain Natal. Justru seneng sih, Van. Banyak yang dirayain gitu loh. Jadi seru ya? Jadi seru. Lebaran kita kumpul, nanti Natal kita kumpul gitu. Imlek kita kumpul lagi. Jadi sebenarnya makin banyak waktu bersama untuk alasan untuk kumpul gitu loh. Nah, terus kalau sama Angga juga kita komitmen dari awal. Angga sendiri nih, ini dari Angga sendiri yang minta dia mau nemenin aku ke gereja setahun 2 kali. Dan aku memang nggak minta dia untuk nemenin tiap hari gitu loh, apa tiap minggu. Tiap hari. Jadi biasanya cuman pada saat acara besar aja, kayak Paskah sama Natal, karena dia merasa juga itu kan acara besar kamu gitu, daripada aku ke gereja sendirian. Yaudah dia nemenin gitu. Jadi teman-teman, hal ini sebenarnya hal yang terserah kalian kayak gitu ya. Jadi Malva tadi di awal juga bilang ya kalian nggak perlu mencontoh ini. Kalau memang kalian bisa mendapatkan jodoh yang bisa seiman itu lebih baik kayak gitu ya. Tapi yang saya bisa ambil dari Malva hari ini adalah bisa saling menghargai antara suami dan istri. Iya, sebenarnya kuncinya itu sih. Menurut aku sih kunci di dalam rumah tangga adalah komunikasi, saling pengertian, saling buang ego masing-masing. Itu penting banget sih. Ego tuh penting banget. Terus ya itu jujur, itu pasti sih. Apapun itu kita harus komunikasi berdua, bukan sepihak, berdua. Karena kita nih hidup udah berdua, bukan hidup sendiri-sendiri lagi. Gitu. Dan itu lama-lama bisa jadi kebiasaan sih, Van. Kalau kita udah dari awal kita kebiasaan kayak gitu, nanti sampai kapanpun kan akhirnya kita terbiasa. Apa-apa kita tanya, kita ngobrol. Tapi kalau dari awal aja kita nggak pernah ngobrol, pasti nanti lama-lama malas ngobrol. Nanti akhirnya jadi masalah, mungkin miskom. Gitu. Emang Malva sama Angga ini sudah menikah berapa lama sih? Aku nikah 2016. 2016, berarti udah mau 4 masuk tahun. 4. 4 tahun kayak ya gitu. Masih baru lah, menurut aku tuh masih baru. Pacaran berapa lama? Nggak pakai pacaran kayaknya ya. Nggak pakai pacaran ya, PDKT langsung menikah gitu ya. Jadi kan dekatnya tuh kayaknya 2015 September, aku masih ingat. September 2015, tanggal 18 Maret aku akad nikah. 2016. Jadi ya pacarannya cuma segitu sih. Ya 6 setengah bulan, setengah tahunan lah kayak gitu ya. Tapi memang pada saat deket ya aku udah langsung ngomong, kamu arahnya kemana? Serius apa enggak? Karena aku udah nggak muda lagi, aku nggak mau main-main gitu loh. Ya udah akhirnya ngobrol langsung, ya Angga ini ngomong ke papaku minta izin mau nikah sama aku gitu. Ya mungkin karena kita udah kenal lama gitu. Jadi udah udah temen ngerti lama ya. Jadi istilahnya Angga tuh udah tahu busuk-busukku gimana, masa laluku gimana, nakal-nakalnya gimana, mantanku siapa aja, dia udah tahu, nggak ada yang aku tutup-tutupin gitu. Angga pun begitu gitu loh. Kita ini bukan tipe orang yang suka ngungkit masa lalu gitu. Aku pun sering bahas masalah mantanku di Angga tuh nggak pernah sensitif gitu loh. Aku pun begitu, sering teman-teman godain gitu, oh ya Angga gini dulu
nggak ngefek di kita, Nggak ngefek, nggak ada ya. efeknya gitu kan kayak gitu Chill bisa ya. jadi masalah kan. Heeh. Ya menurut aku tuh buat apa kamu habisin tenaga untuk masalah seperti itu Heeh. udah lewat. Ya udah lewat. Gitu. Heeh. Iya, menurut aku kan tiap orang tuh punya masa lalu sendiri, nggak Heeh. semua punya masa lalu yang bagus. Heeh. Kalaupun kalian punya pasangan yang mungkin masa lalunya kurang bagus, ya udah diterima aja. Yang penting kan sekarang di saat dia jalan sama kamu sampai ke depan gimana. Segini inspirasi ya hari ini. Kayak gitu hari ini Kan sungguh lebih enak luar kan, biasa. kan sih. jalin Ya betul. hubungan yang nggak ada jealous-jealousnya, Ya, betul, nggak betul, ada betul. kepikiran parno-parno negatif atau apa gitu loh. Jadi juga nyampe gitu loh, jadi tenang. Jadi kayak misalnya kamu mau ngomong apa sesuatu yang terburuk pun kamu jadi nggak takut. Ya betul betul Gitu betul. loh, betul. karena mungkin pasangan kamu tidak pernah menjudge kamu, Ah. tapi dia selalu memberikan solusi. Gitu. Waduh luar biasa teman-teman hari ini. Terima kasih Malva. Sering juga teman-temannya Angga tuh kayak sering kayak gangguin aku gitu ya, kayak Malva, Angga tuh beli, kan Angga suka mancing gitu kan. Iya Angga kayaknya ya. beli pancing tuh habis banyak loh dia, kayak mungkin dia mau godain biar aku marah. Aku bilang, nggak ada efeknya, biarin lah dia mau beli aja. Mungkin kan ada pasangan yang langsung marah kan. Ya, ya. Oh kamu beli nggak bilang gini. Ya kalau di aku mah nggak ngefek gitu loh. Kamu mau godain aku apapun ya aku nggak peduli sih gitu loh, karena ya aku tahu nggak mungkin, Angga tuh nggak mungkin gitu. Gitu. Waduh luar biasa ya. Jadi teman-teman hari ini dari Malva ini belajar banyak-banyak ya guys ya. Ya Jess ya belajar banyak ya. Jadi mulai belajar dari kehidupannya dia, mulai dari karir, mulai dari pernikahan, hubungan, semua sampai ke sikap hati itu kita belajar banyak banget dari Malva. So thank you Malva hari ini sudah menjadi bintang tamu di Ron Cafe hari ini. Jadi teman-teman hari ini kita harus tahu bahwa di posisi hari ini jika teman-teman masih belajar terus praktis kayak gitu ya seperti Malva zaman dulu yang waktu masih terus belajar jangan pernah menyerah, jangan merasa kayak di posisi ini oh kok aku nggak berhasil akhirnya tiba-tiba menyerah. No jangan tapi tetap berusaha terus kayak gitu ya, harus tetap persisten, optimis persisten terus jangan pernah kayak kita akhirnya sewaktu di posisi kita yang tinggi pun kita akhirnya nggak menjaga attitude kita, itu juga harus penting. Yang akhirnya membuat kita juga. hancur kayak gitu ya. Jangan kayak gitu ya. Penting. Tetap harus ingat awal mulanya kita gimana. Betul. Dan harus ingat juga orang-orang di sekitar kita yang dulunya udah nemenin kita dari awal. Jangan cuma ngeliat orang-orang sekitar yang udah nemenin pada saat kamu sukses. Karena menurut aku yang paling penting adalah orang-orang di awal mula kita. Gitu ya. Oke, so terakhir ada yang mau dikatakan lagi Malva? Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton ini. Thank you buat Ivan buat kesempatannya ini untuk ngobrolnya. Semoga sharing dari aku bisa berguna buat teman-teman. Dan aku mohon maaf kalau misalnya ada salah kata mungkin atau ada salah sikap. Pokoknya dari sharing aku ini aku tidak ada maksud jelek untuk mengajak teman-teman ke hal yang negatif. Tujuanku juga untuk men-sharing sesuatu yang lebih positif lagi gitu. Semoga terinspirasi dari kehidupan Malva hari ini kayak gitu ya. Dengan hari ini video hari ini tuh tentang Ron Cafe, kita berharap kita juga bisa menginspirasi teman-teman, bisa bring positive vibes ke teman-teman. Jadi kita ini nggak dipenuhi dengan hal negatif-negatif terus dalam kehidupan kita, sehingga pada saat kita menempuh jalan kita jadi lebih enteng kayak gitu ya, lebih enak, lebih bahagia kayak gitu teman-teman. Dalam kondisi apapun kita juga bisa bahagia. Di musim corona ini pun kita lebih bahagia kayak gitu ya. Kayak gitu so teman-teman, kayaknya sekian. Terima kasih Malva sudah jadi bintang tamu kita. So untuk berikutnya siapa tamu di Ron Cafe? Kita tunggu aja. So thank you for watching teman-teman untuk kali ini. Terus tolong komen dong kita mau ketemu sama siapa lagi, dan jangan lupa untuk like video ini. Oke, teman-teman. See you. Bye bye.